Gini nakama, setelah 10 tahun menghilang nih, pria itu muncul kembali dari portal yang sangatlah misterius. Kekuatannya itu luar biasa parah loh. Dia adalah Sung Il-hwan, ayah dari Sung Jinwo, seorang pahlawan yang pernah dikenal sebagai manusia terkuat di masa itu. Namun bukan hanya kekuatannya yang mencengangkan nih, melainkan juga kisah tragis dan rahasia gelap di balik hilangnya dirinya itu. Apa yang sebenarnya terjadi padanya selama bertahun-tahun ya? Kenapa ia rela mengorbankan segalanya demi keluarga dan umat manusia? Bagaimana pertemuannya dengan putranya mengubah segalanya tersebut? Nah, di sini kita akan nyelamin kisah penuh pengorbanan, kekuatan dan penyesalan luar biasa ini. Cerita ini akan ngebahas bagaimana Jinwo dan juga ayahnya tersebut. Yos, ini menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Bahkan semua produk solo leveling juga ada loh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Gini nakama, Sung Il-hwan, nama itu memang hanya dikenal oleh sedikit orang di dunia nih. Namun dia adalah sosok yang seharusnya diingat oleh lebih banyak orang di masa itu. Bahkan bisa dibilang ya, dunia seharusnya berutang budi padanya loh. Setelah menghilang selama lebih dari 10-an tahun kita sebutnya, dia itu muncul kembali, ngebawa serta kekuatan luar biasa yang buat siapapun melihatnya itu pasti akan terkejut. Di balik kemunculannya yang mengejutkan ini, sebenarnya ada kisah tragis yang mengiringinya. Kekuatan yang dia miliki itu bukanlah sekedar hadiah aja nih. Itu adalah hasil dari pengorbanan dan rasa kehilangan serta keputusasaan di masa itu. Satu hal yang pasti, Sung Il-hwan bukanlah orang biasa. Dia adalah manusia yang pernah menjadi simbol keberanian dan juga heroisme. Meski dikenal dengan kekuatan luar biasa, dia itu lebih dikenal sebagai seorang ayah yang sangatlah mencintai putranya Sung Jinwo. Nah, kisahnya dimulai sebelum segala kekacauan itu terjadi. Dunia belum mengenal portal atau makhluk asing yang muncul secara tiba-tiba kan. Sung Il-hwan sebelum segalanya itu terjadi adalah seorang pemadam kebakaran biasa. Di mata masyarakat dia hanyalah seorang pahlawan tanpa kekuatan, tapi memiliki hati yang sangat besar ya. Tidak ada yang mengira pria yang sehari-harinya menggendong tabung oksigen dan berlari ke dalam gedung yang terbakar itu suatu hari nanti akan bangkit menjadi salah satu pahlawan terbesar umat manusia di masa itu. Dia bukan seorang pemadam kebakaran biasa, dia adalah seorang yang memiliki keberanian melawan bahaya tanpa peduli pada keselamatannya sendiri kan. Itulah informasi basic tentang dirinya. Segalanya berubah nakama ketika dunia itu tiba-tiba dihantam oleh fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Portal muncul di seluruh penjuru dunia, ngebawa serta makhluk-makhluk mengerikan itu datang di sana. Manusia yang sebenarnya hidup tenang kini harus bertarung melawan monster-monster tersebut. Semua orang jelas sangatlah panik, terkejut dan takut ya, tidak tahu harus berbuat seperti apa. Kekacauan itu, kekuatan manusia itu memanglah diuji di saat itu pula. Nah, di saat itulah Sung Il-hwan dengan keberanian yang sama seperti ketika dia menyelamatkan orang dari kebakaran, bangkit menjadi seorang hunter. Dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya tersebut sebagai pemadam kebakaran dan masuk ke dunia yang lebih berbahaya lagi, dunia para pemburu monster iblis tersebut. Tapi nakama, meski kekuatannya semakin besar ya, sifat dasarnya itu tidak pernah berubah. Sung Il-hwan tidak bergabung dengan dunia perburuan monster hanya untuk menjadi kaya atau bahkan terkenal ya. Dia bukan orang yang terpesona akan popularitas. Sebagai gantinya dia bergerak dengan satu tujuan, menyelamatkan umat manusia. Keberaniannya itu membawa ke medan perang yang lebih besar lagi, di mana dia itu menghadapi berbagai makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Bahkan ketika dia sudah menjadi seorang pemburu yang sangatlah kuat, kekuatannya setara dengan pemburu peringkat S nakama. Itu tidak pernah dilakukan lagi ya untuk mengorbankan nyawanya demi orang lain. Bagi Sung Il-hwan, kekuatan bukanlah tentang kepuasan pribadi, tapi tentang melindungi mereka yang lemah dan tidak mampu untuk melawan. Dan itulah mungkin menjadi salah satu prinsip hidupnya.
Dunia yang penuh dengan monster dan ancaman itu juga mengandung bahaya lebih besar lagi. Dimensional Rift, sebuah celah besar yang memisahkan dunia manusia dengan para monark tersebut, entitas-entitas yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Upaya menghentikan mereka, Sung Il-hwan menjalani perjalanan yang penuh berbahaya hingga akhirnya dia itu terjebak di dalam sebuah dimensional rift tersebut. Memang ya nakama, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya selama ia terjebak di sana. 10-an tahun berlalu, dia tidak pernah kembali lagi. Dunia tidak tahu apa yang terjadi pada salah satu pemburu terkuat mereka itu. Takdir ternyata tidak berjalan sesuai yang mereka kira. Sung Il-hwan muncul kembali setelah 1 dekade menghilang, lebih kuat, lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia tidak lagi manusia biasa ketika dia kembali ke bumi kan. Kekuatannya sudah sangat luar biasa, jauh mengesankan. Bahkan para pemburu peringkat A dan S pun merasa terancam. Kembali dia tidak disambut dengan tangan terbuka. Banyak yang merasa curiga, memang bertanya-tanya apakah dia adalah teman atau bahkan musuh. Salah satunya adalah seorang pemburu bernama Juan Dongsu yang langsung mendapati dirinya itu terlibat dalam konfrontasi dengan Sung Il-hwan. Namun kejadian itu malah berakhir dengan kekalahan Dongsu itu yang terluka parah ya pada akhirnya. Meski begitu, konflik dengan Dongsu itu hanyalah permulaan dari masalah yang lebih besar lagi. Setelah itu, Sung Il-hwan terlibat dalam pertempuran besar dengan 2 monark tersebut, Hyokmu monark dan juga transfigurasi dari Silot itu, monark dari es. 2 makhluk luar biasa itu tahu bahwa mereka harus mengalahkan Sung Il-hwan. Mereka siap untuk menghadapi segala resiko ya. Pertempuran intens tersebut, Sung Il-hwan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bertarungan. Seakan-akan kekuatannya itu sudah melampaui batas. Bahkan Silot, salah satu monark terkuat itu, merasa senang dan bertarung melawan Sung Il-hwan. Kehebatan di medan perang itu jelas tak diragukan lagi ya teman-teman. Namun tragedi sejati itu datang saat Sung Il-hwan terlibat dalam insiden besar yang melibatkan portal di Jepang. Sebuah insiden yang mengancam keselamatan umat manusia. Di sini Sung Il-hwan menemukan kenyataan pahit. Penerima kekuatan dari monark bayangan ternyata adalah putranya sendiri, Sung Jinwo. Dunia yang sudah hancur akibat perang dengan pemburu dan makhluk asing ini makin kacau balau. Meskipun dia awalnya diminta untuk membunuh putranya untuk menyelamatkan dunia, nasib berkata lain. Setelah beberapa pertimbangan itu, para penguasa yang lebih tinggi memutuskan bahwa Sung Il-hwan harus melindungi putranya yang pada saat itu sudah menjadi bagian dari kekuatan gelap yang akan menghancurkan dunia itu sendiri. Dalam dunia penuh dengan konflik ini membuat Sung Il-hwan makin terjebak dalam dilema yang lebih dalam lagi. Di sebuah tragedi besar ya, dia itu menjadi tersangka utama dalam pembunuhan seorang pemburu peringkat nasional, Christopher Reid. Tersangka utama dalam pembunuhan ini adalah Sung Il-hwan karena beberapa jejak sihir yang ditemukan di tempat kejadian tersebut itu adalah asal yang sangat sulit bagi Sung Il-hwan sendiri. Dia harus ngebuktiin bahwa dia bukanlah pembunuhnya, bahwa kembalinya dia bukan untuk menghancurkan dunia melainkan untuk melindunginya. Memang kala itu terjadi sebuah konflik seperti itu. Semua ini berujung pada kenyataan pahit bahwa Sung Il-hwan yang menyaksikan kematian putranya di medan perang kala itu ya. Monark dari runtuhan tersebut, Silok dan rekan-rekannya itu bersama-sama membunuh Sung Jinwo di depan mata Sung Il-hwan. Meskipun digabung oleh musuh-musuhnya, Sung Il-hwan tetap menunjukkan keberanian luar biasa melindungi tubuh putranya dari kehancuran total tersebut. Bahkan saat kekuatan gelap itu mulai menyerang tubuhnya tersebut ya, ia tidak berhenti ngelawan, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkannya. Pertempuran begitu epik dan penuh dengan emosi itu nih. Kejadian tak terduga memang terjadi saat Sung Il-hwan seharusnya sudah mati itu kini hidup kembali kan. Dia dipenuhi oleh kekuatan gelap yang berasal dari monark itu sendiri. Dan di sanalah kisah cinta seorang ayah terhadap putranya itu benar-benar diuji tuh. Saat-saat terakhirnya meskipun tubuhnya mulai hancur itu, Sung Il-hwan menyadari satu hal, ia tidak akan pernah menyesal melindungi putranya sendiri. Setelah semua terjadi, dia akhirnya bisa meninggalkan dunia itu dengan perasaan yang damai normal, mengetahui bahwa putranya akan meneruskan perjuangan tersebut. Seperti yang sering terjadi dalam kisah pahlawan besar yang nakama, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Bantuan para penguasa yang lebih tinggi, dunia waktu yang terbalik itu, dan Sung Il-hwan hidup kembali. Kali ini dia tidak terjebak dalam perang dan konflik yang menghancurkan. Bersama dengan keluarganya, Sung Il-hwan memilih untuk menjalani hidup biasa aja, jauh dari semua kekacauan yang pernah dia alami. Meskipun ingatan tentang pertempuran itu dihapuskan, ia merasa bahagia karena bisa menjadi seorang ayah yang benar-benar hadir untuk putranya sendiri kan. Memang Sung Il-hwan itu mungkin telah mengorbankan banyak hal, tapi akhir hayatnya dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Meski harus meninggalkan dunia yang penuh dengan monster dan juga peperangan ini. Dunia penuh dengan portal dan makhluk asing itu belumlah selesai. Begitu pula kisah dari seorang ayah untuk melindungi putranya sendiri. Jadi kalau mau disimpulkan lebih sederhana lagi, kisah Sung
Il-hwan itu adalah perjalanan luar biasa, memang penggambaran pengorbanan, keberanian dan cinta seorang ayah kan. Pemadam kebakaran biasa awalnya berubah menjadi salah satu pemburu terkuat di dunia. Sung Il-hwan menunjukkan bahwa kekuatan Zeti bukan hanya tentang kemampuan fisik, tapi juga tekadnya untuk melindungi mereka yang dicintai. Dunia yang dihadapi penuh dengan monster dan ancaman luar biasa itu, inti dalam perjalanan itu memang hubungan antara karakter seperti ayah dan juga putranya itu Sung Il-hwan dan juga Sung Jin-woo. Memang menjadi sebuah penggambaran menarik sih. Di akhir cerita memang meski menghadapi tragedi dan kehilangan itu, Sung Il-hwan akhirnya mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk kehidupan sederhana yang penuh kasih sayang bersama keluarganya. Kisah tersebut akan terjadi dalam cerita-cerita Solo Leveling kedepannya. Semangat nakama untuk menantikan visual anime di masa mendatang nanti. Ya, stay tune, oke. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai Sung Il-hwan, ayah dari Sung Jin-woo. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana. Jadi jangan tanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.